Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersama. Baik saudara-saudari dan juga rekan-rekan yang terkasih, selamat pagi. Hari ini adalah hari raya Kristus Raja semesta alam. Liturgi hari ini menandai berakhirnya tahun liturgi yang sudah kita rayakan selama 1 tahun. Minggu depan, mulai dari minggu Advent yang pertama, liturgi kita akan masuk ke dalam tahun liturgi yang berbeda, yaitu Sabtu Yesus. Kita bersyukur karena Yesus Raja semesta alam, gelarnya berasal dari Allah. Kerajaannya ada di antara umatnya mulai sekarang hingga akhir zaman. Dan mereka telah diselamatkan, diperkenankan untuk ikut serta dalam perjamuan keselamatannya. Kita syukur ini di dalam ekaristi ini sambil renungkan sabda-sabda Tuhan yang akan kita dengarkan. Mari kita berdoa. Intensi misal hari ini mohon rahmat kesembuhan untuk Ibu Menata Haji, nama dari Ibu Siti yang sedang sakit. Bila Tuhan memberikan kami rahmat kesehatan kembali dan juga dengan keluarga diberikan kesehatan jiwa dan raga agar dapat merawat saudari kita ini di dalam pernikahan. Kita juga bersyukur atas ulang tahun dari Romo Kristiano. Saudara-saudari, marilah mengakui dosa-dosa kita supaya kita layak meraihkan seni suci ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab
itu saya mohon kepada Sang Maha Pemulia, kepada para malaikat dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
alam semesta dengan kekuasaan dan cinta kasih-Mu. Kami mohon jadikanlah kami umat-Mu yang setia dan berkenan kepadamu seturut teladan Yesus Kristus Putra-Mu, Sang Raja semesta alam, sebab Engkau Tuhan dan pengantar kami, dan bersama dengan Engkau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Nubuat Daniel. Aku Daniel melihat dalam penglihatan waktu malam, tampak seorang seperti anak manusia datang dari langit bersama awan gemawan. Ia menghadap Dia yang lanjut usianya dan diangkat ke hadapannya. Kepada yang serupa anak manusia itu diserahkan kekuasaan, kehormatan, dan kuasa sebagai raja. Dan segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya kekal adanya, dan kerajaannya takkan binasa. Demikianlah sabda Tuhan.
Bacaan dari kitab Wahyu. Yesus Kristus adalah saksi yang setia, yang pertama kali dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi. Dia mengasihi kita, dan berkat darahnya Ia telah melepaskan kita dari dosa kita. Dia telah membuat kita menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Lihatlah, Ia datang dengan kawan-kawan, dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikah Dia. Dan semua bangsa ini akan meratapi Dia. Ya, amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang kini ada, yang dulu sudah ada, dan yang akan tetap ada, yang Maha Kuasa. Demikianlah sabda Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Dalam. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sekali peristiwa, ketika Yesus dihadapkan ke pengadilan, bertanyalah Pilatus kepadanya, "Apakah engkau raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri, atau orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" Kata Pilatus, "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku, apakah yang telah engkau perbuat?" Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari sini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Lalu kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir
Dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku bersaksi tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suara. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, hari ini tanggal 24 November itu hari apa? Hari apa? Ya, kalau hari itu saya tidak tahu, saya coba bertanya. Maksudnya ada beberapa salah, hari ini bukan hari apa? Hari ini hari raya apa? Lalu juga diperingati sebagai hari ini juga ditetapkan oleh gereja sebagai Hari Orang Muda Sedunia, tidak nasional, tapi sedunia ataupun ya. Kalau bicara tentang Hari Orang Muda Sedunia, Paus Franciscus sangat concern untuk memperhatikan kaum muda. Ini yang kebetulan juga anak muda. Tema dari BUMS tahun ini, temanya apa? Yang buat klien yang ada temanya begini juga, WMS sendiri, kliennya yang dibaca di lantai 2 di aula itu, kliennya besar sekali, hampir menutupi aula. Ada tulisan tema yang besar di sana. Temanya apa? Yang keras. Ya, terima kasih karena sudah membacakan. Menjaga HP ya, tapi nggak apa-apa, memang dari usaha. Mereka yang berlari, karena nyontek dari lupa. Kalau mereka yang berharap bukan mereka yang berlari. Mereka yang berharap kepada Tuhan akan berlari dan tidak akan lelah. Ya. Gereja Katolik itu mengajarkan bahwa iman akan Tuhan itu adalah iman akan harapan. Orang yang memiliki harapan, memiliki optimis, tentu mereka juga memiliki semangat untuk menjalani gaya hidupnya. Tidak pernah pesimis, tidak pernah menyerah, dan juga tidak khawatir dan takut akan masa depan. Mereka yang punya harapan tentu juga optimis untuk melakukan yang terbaik di dalam kehidupan. Anak muda optimis, ya sudah tahu tidak apa-apa. Ya. Masih belum optimis? Optimis tidak? Nah, itu dong. Penuh harapan, penuh tapi tidak mantap. Penuh harapan. Orang yang penuh harapan dan optimis percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Tadi di dalam bacaan Injil, Yesus dikenalkan melalui dialog antara Yesus sendiri dengan Pilatus. Melalui dialog ini justru terbuka siapa itu Yesus dan sesungguhnya yang kita imani, yang hari ini kita rayakan sebagai Yesus Kristus Raja semesta alam. Dan ini mau mengingatkan kepada kita bahwa kebenaran dan kesaksian akan Yesus Sang Raja semesta alam itu juga harus diwarasakan dan disampaikan kepada semua. Saya menulis beberapa kutip permenungan bagaimana kita memandang dan mengenal Yesus Raja semesta alam itu. Yang pertama, kerajaan Kristus bukan berasal dari dunia ini dan tidak berusaha untuk mengambil alih sistem dunia. Tadi ditegaskan di bagian akhir bahwa kerajaan Kristus bukan berasal dari sini. Kerajaan Kristus adalah kerajaan Allah yang meliputi kepemimpinan dalam kealahan, kuasa dalam kegiatan rohani Kristus, dan itu yang dikeluarkan di dalam struktural
keorganisasian pelayanan gerejawi, bahwa kerajaan Kristus adalah kerajaan yang meliputi kepemimpinan dalam kealahan, kuasa dalam kegiatan rohani Kristus. Maka di sana yang ada adalah perhatian yang utama untuk kehidupan rohani. Lalu yang kedua, kerajaan Allah dan sesungguhnya adalah kebenaran dan sejahtera sukacita oleh Roh Kudus. Apa yang dibayarkan oleh gereja mengacu dari tujuan dari kerajaan Allah itu ada, yaitu mengusahakan kebenaran dan sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Yesus datang ke dunia untuk memberi kesaksian akan kebenaran itu, karena kebenaran itu harus diwakilkan. Karena kehidupan di dunia ini penuh dengan kegelapan, maka Yesus menerangi kawasan yang gelap dengan kehadiran ilahnya. Yesus pantas menjadi raja semesta alam karena membawa kebenaran kepada umat manusia, sekaligus mengantar manusia memasuki misteri kebenaran itu. Orang yang mengikutinya akan menemukan jalan kembali ke martabat manusia yang sejati, yaitu mereka yang hidup di dalam keilahian Kristus. Yesus menolak untuk menjawab tuduhan Pilatus tentang kedudukannya sebagai raja secara langsung. Yesus menyatakan dengan tegas, kerajaan bukan dari sini. Apa yang diperjuangkan oleh Yesus untuk kita manusia adalah dua hal. Yang pertama, kita dipanggil untuk menjadi kudus melalui penghayatan iman akan Kristus. Segala kegiatan hidup rohani kita diarahkan kepada hidup yang kudus. Tapi pertanyaannya, mungkin tidak kita menjadi kudus. Mungkin tidak kita menjadi kudus. Mungkin anak muda, apakah anak muda mungkin jadi kudus? Mungkin, saya yang di sini karena mereka harus berbeda. Soalnya tidak. Mungkin orang muda pun juga memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi kudus. Kita kenal Beato Acutis, remaja biasa yang menjadi luar biasa karena memiliki mimpi untuk hidup di dalam iman yang benar dan tekun di dalam sakramen gereja, terutama Ekaristi dan sakramen tobat. Ia mencari utama hidup Kristiani dan berjuang mengikutinya di dalam seluruh aspek hidupnya. Hidup harus mencerminkan nilai kerajaan Allah dan mempersiapkan diri untuk bersatu dengan Kristus Sang Raja di kehidupan kekal. Yang dikejar oleh Beato Acutis adalah dengan sederhana menghidupi sakramen-sakramen gereja. Keluarga Beato Acutis bukan keluarga yang sangat tertambah, bukan keluarga yang mengenal tokoh-tokoh gereja. Mereka keluarga yang biasa, tapi keluarga biasa yang hidup di dalam kesalehan. Mereka tidak sangat mengenal pausnya, mereka tidak sangat mengenal usuk-usuknya, mereka tidak sangat kenal pastor-pastornya yang ada di sekitar kehidupannya. Tapi kalau mereka menghadapi hidup imannya dengan sungguh-sungguh, bagi mereka penghayatan iman akan sakramen-sakramen gereja menjadi yang utama. Pertanyaannya untuk kita, apakah kita sudah mengusahakan hal yang demikian di dalam hidup kita? Mari kita berdiri, kita teguhkan iman dan kita dengan mengucapkan secara bersama-sama. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta dunia, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Allah manusia, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mawar dan dimakamkan, yang duduk di tempat penantian pada hari ketiga panggilan Allah, yang kedua diselamatkan Allah yang Maha Kuasa, dan disediakan datang menghidupkan dan yang mati. Aku percaya Roh Kudus, gereja Katolik yang kudus, persekutuan darah kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal.
Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Raja kita, Bapa telah memberikan kepada kita pembebasan, pengampunan dan perdamaian. Marilah kita berdoa supaya keadilan, kasih dan damainya menjadi bagian kita. Bagi gereja tubuh Kristus, semoga Bapa memberkati gereja agar benar-benar menjadi bukti nyata kehadiran kerajaan Allah di dunia, karena keterbukaan bagi semua orang, karena persatuan serta cinta kasih-Nya. Marilah kita mohon. Bagi mereka yang memiliki kekuasaan di dunia ini, semoga Bapa membimbing mereka yang berkuasa agar sungguh-sungguh mengupayakan perdamaian, keadilan, dan kesejahteraan hidup bagi semua orang, serta menjunjung tinggi hak asasi dan martabat pribadi manusia. Marilah kita mohon. Bagi orang-orang miskin dan mereka yang kehilangan hak di dunia ini, semoga berkat kasih sayang Bapa ada orang-orang yang bersedia tekun berjuang dan berbela rasa membantu orang-orang miskin dan mereka yang kehilangan hak di dunia ini, agar namamu semakin dimuliakan dan diselamatkannya semakin banyak jiwa-jiwa. Marilah kita mohon. Bagi kita di sini serta seluruh umat Kristiani, semoga Bapa mendampingi kita agar selalu penuh harapan meski kita sendiri tertimpa penderitaan. Marilah kita mohon. Allah Bapa kami, hidupkan harapan kami semua. Betapapun usaha-usaha kami amat kurang berarti, kami semua pada suatu hari akan mendapat bagian dalam keadilan dan perdamaian kerajaan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.
Saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, semoga Engkau berkenan memberkati persembahan yang kami tunjukkan kepadamu ini dan menjadikannya sebagai tanda kehadiran Putra-Mu dengan pengakuan Kristus Putra Tuhan kami yang bersama dengan Ibu dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Dengan pengakuan Kristus Tuhan kami, di dalam Dia Engkau berkenan memenuhi segalanya, dan Engkau menetapkan kami semua mengambil bagian dalam kepenuhannya. Sebab walaupun dalam doa Allah Dia telah mengampakkan dirinya, dan oleh darah salibnya Dia telah mendamaikan segala-galanya. Oleh karena itu Dia ditinggikan di atas segala sesuatu dan menjadi pembawa keselamatan kekal bagi semua orang yang taat kepadanya. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta seluruh laskar surgawi, kami melakukan pada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh Tuhan Tuhan sumber segala kekudusan, maka kami mohon berikan persembahan ini dan kebenaran Roh agar bagi kami dari tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roh dan sambil mengucap syukur Dia memisah-misahkan lalu memberikan kepada murid-muridnya seraya berkata, terima dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terima dan minumlah kamu semua, inilah dia darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Dia.
Marilah mewartakan misteri iman kita. Kristus, kami mempersembahkan kepada Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami bangga layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu, dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Franciscus dan uskup kami Antonius serta semua orang Tuhan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu dan terima mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanlah kami semua agar kami berterima dalam kerajaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef Pembelanya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun berkenan serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra Allah. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan serta darah ilahi maka kami kita berdoa. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikeluarkan oleh limpahan belas kasih selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus.
Tuhan Yesus Kristus telah bersabda kepada para rasul, Damai-Ku tinggalkan bagimu, Damai-Ku berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikan hukuman gereja dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Supaya hidup dan beraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan selalu bersama. Saudara-saudari yang kasih, inilah doa Allah yang mengampuni dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang perjamuannya. Tuhan kita pantas untuk datang pada sini, tetapi tidak Tubuh dan darah Kristus.
Marilah berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur atas Yesus Kristus Putramu Sang Raja yang telah rela mengorbankan dirinya untuk menjadi santapan bagi kami. Semoga kami dikuatkan untuk menghayati hidup sebagai orang-orang yang berkenan kepadamu, sehingga kelak Kau perkenankan memasuki kerajaan yang abadi. Demi Kristus Tuhan dan pengantar kami. Amin. Pengumuman Panitia Pembangunan Gereja Santo Benedictus Paroki Santo Ignatius Cimahi akan mengadakan acara drama musikal dan jamuan makan malam bersama dengan tema Journey to the Promised Land yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2025. Detail acara dapat dilihat di papan pengumuman. Sekolah di lingkungan Yayasan Salib Suci telah membuka pendaftaran peserta didikan secara umum untuk jenjang TK, SD, SMP, dan SMA. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi langsung ke sekolah. Nama dan alamat sekolah dapat dilihat pada papan pengumuman. Sekian pengumuman. Terima kasih. Saya mengucapkan selamat kepada orang muda Katolik Paroki Malaysia yang hari ini merayakan HUT yang keberapa? Sudah saya tunggu ya, tadi satu orang dari tadi membantu yang keberapa? Sudah kayak kami berhabis sebelumnya. Terima kasih karena telah mewarnai malam ini dengan aktivitas orang muda yang luar biasa. Mereka merayakan HUT atau orang muda sedunia juga dengan kegiatan mulai dari sore kemarin sampai dengan hari ini. Kegiatannya adalah turnamen, tapi turnamen apa? Saya nggak tahu, ini nggak bisa mengikutinya karena turnamen kayak muda. Juga terima kasih kepada seluruh petugas institusi yang membantu klarifikasi ini dan juga ada semua seluruh umat yang hadir. Mari kita akhiri klarifikasi dengan berkat Tuhan. Mohon maaf ada satu pengumuman minggu depan tanggal 30 Desember dan juga tanggal 1 Desember akan diadakan misa perdana untuk Pastor Andreas Agung Buason yang telah distatuskan menjadi imam dari Kamis tanggal 21 November yang lalu. Jadi misa perdananya 2 kali, yang itu misa di Sabtu sore, itu juga misa perdana dari Minggu juga Sabtu. Terima kasih atas doa-doa seluruh umat sehingga saudara kita yang kemarin menjalani tahun pastoral dan diakonat di tahun ini sekarang sudah disaksikan menjadi imam. Mari kita ini dan kasih dengan Tuhan bersamamu. Semoga kita semua senantiasa terlindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah misa sudah selesai.